berkasnya satu bendel mana? Saya dapat dari Pengadilan Agama Pak, Karawang Pak. Bapak di sini sudah pemalsuan data Pak. Bapak isinya pun ngarang. Siapa yang menggugat? Dan kenapa Bapak dibayar sama mantan suami saya, tapi Bapak di sini seolah-olah Bapak pengacara saya dan Bapak ngarang semua cerita dari putusan di sini. Saksi Bapak semuanya di framing, di setting oleh kalian. Siapa yang menggugat? Bapak, saya tolong dijawab. Siapa yang menggugat? Saya tidak pernah menggugat, saya tidak pernah menguasakan Bapak sebagai pengacara saya. Bapak paham nggak? Saya ini korban KDRT, Pak. Ini titik terakhir saya memperjuangkan harga diri saya dan anak saya. Sudah seperti ini gimana? Coba kalian Ini sudah putusan Pak. Saya mau cerai dari mantan suami saya dengan catatan harus yang sebenarnya. Adanya KDRT harus dituangkan. Bukan isinya ngarang cerita kayak gini. Siapa yang menggugat? Siapa yang digugat? Dia yang bayar? Kenapa kalian seorang menjadi pengacara saya? Saya tidak kenal kalian. Dan kalian bukan pengacara saya. Saya baru kenal, baru 1 minggu saya datang ke sini, saya minta baik-baik berkasnya. Tega banget kalian ya. Jolin banget cari uang sampai segini ya ini. Pengacara di Kerawang yang buka praktek saya korban. Bapak tahu ya, sekarang ini zaman viral Pak. Bapak kira Bapak takut? Di sini sudah jelas Pak. Di sini diduga pemalsuan semuanya. Saya ini korban KDRT. Anak saya sampai sekarang masih trauma healing. Bapak paham kalau saya usut ini kena semuanya. Bapak pengacara, Bapak tahu kan ini salah. Kalau Bapak dibayar sama mantan suami saya dan Bapak sebagai pengacara itu wajar. Tapi Bapak tidak kenal saya. Kapan saya tanda tangan kuasanya? Ini 2 oknum pengacara di Karawang. Kantornya dekat Pemda, samping Pemda dan Kodim. Saya korbannya. Data saya dipalsukan. Isinya pun ngarang cerita. Saya dirugikan, anak saya dirugikan. Dengan entengnya sekarang minta maaf. Apa bisa membalikan ini semuanya? Saya minta berkasnya aja, kalian tidak bisa apa-apa. Bapak tahu saya akan bawa ini. Saya akan perpanjang ini. Jahat kalian. Pengacara kerjanya kayak gini. Ini di kantornya Pak Kaden, tolong saya nih. Saya korban Bapak. Tolong Bapak, ini kantor pengacara ya Pak. Kantornya di sini samping Pemda, sebelah Kodim, dekat irigasi. Mereka udah memasukkan data saya. Memasukkan data saya, cerai saya bawa ke pengadilan. Doakan saya, anak saya Bapak. Ya, saya mau terlapor ini tolonglah kooperatif gitu, jangan menyulitkan, terus jangan membuat drama-drama di luaran sana, karena saya juga dengar gitu. Tolonglah tanggung jawab. Kasus Ibu harapannya apa terkait kasus Ibu? Jalan Pak. Hah? Saya mau jalan, saya mau minta keadilan Pak. Minta keadilan? Iya, karena anak saya juga kondisinya nggak baik-baik aja, kondisi kami nggak baik-baik aja gitu. Ibu berharap berjalan kasusnya? Iya Pak. Saya sudah depresi Pak. Atas adanya KDRT kok semudah ini. Saya minta keadilan.
Saya dan anak saya sampai hidup terlantar tanpa air, tanpa listrik, numpang di rumah mantan suami. Terus seperti kayak gini gitu. Tolonglah ingat anaknya. Saya tidak minta hartanya, tolong dibantu dulu anaknya, karena anak saya sampai harus ke psikiater, Pak. Dan sudah dapat rujukan ke RSJ. Begitupun saya tolong udah dilihat anaknya, stop jolimin saya, jangan mentang-mentang saya nggak punya siapa-siapa. Maka dari itu akhirnya saya sangat marah. Saya nggak tahu harus minta pertolongan ke siapa. Saya mohon banget gitu ke Pak Deddy Mulyadi, tolong bantu saya, Pak, tolong bantu keadilan saya, Pak, tolong kedua anak saya. Saya untuk minta konseling psikolog aja sesulit ini, Pak. Biar cepat ya di kasusnya ditangani. Ditangani ya. Mas, izin. Depan kafe tadi. Depan kafe tadi. Jadi. Yes. Di belakangnya dia. Bu, kesini memang tujuannya ke Bromo atau gimana? Ya memang ke Bromo. Iya, terus kalau udah ditutup ini gimana? Ya perasaannya kecewa, Pak. Tapi ya mau gimana, karena keadaan alam kan ya, masalahnya gitu ya, mau tidak mau dibawa happy aja, Pak, gitu. Udah memang ada pemberitahuan dari travel atau agen atau dari pengelola gitu. Enggak ada. Cuma ya dengar dari sosmed, kalau pemberitahuan tidak ada masalahnya kan pribadi ke sini. Ya mungkin ada harapannya, Bu. Apa? Ya harapannya semoga cepat ditangani, cepat selesai supaya ya pengunjung bisa. Nggih. yang besar gitu. Kebakaran meluas di savana di lembah Watangan, kemudian kita putuskan semua pintu ditutup karena kita perhatikan keselamatan pengunjung dan juga tidak pemerintah. Kita mulai tadi malam teman-teman perhatikan di medsos sudah kita sampaikan ya bahwa semua pintu Bromo kita tutup Bromo hari ini. Nah kalau ini kan dampaknya itu tidak bisa hanya satu sektor. Wisata itu kan akan terlihat banyak sektor ya. Kalau dari kami di pengelola Taman Nasional tentunya yang gampang tentunya cuma pengunjung kaitannya dengan tiket yang kemudian dibeli. Nah dengan kita tutup ya otomatis pengunjung yang biasanya bisa normal itu kemudian tidak datangan gitu. Ya. Itu ya dari Taman Nasional. Tapi kalau dari masyarakat tentunya layanan yang mereka biasa berikan kemudian jadi terhambat. Estimasi pendapatan yang hilang ya, gara-gara penutupan Bromo ini. Bromo itu kalau normal kisaran 3.000 4.000. Nah, 3.000 4.000 kalau kalikan gampangnya saja misalnya pengunjung dianggap saja lokal semua gitu kan. Kalau hari Minggu itu kan tiketnya 75 gitu. Ya. Sebenarnya cukup besar Pak ya. Ya, itu kan akibat bencana itu memang kadang berarti besar. Antara ku dan besi, di antara ku dan besi, cuma besi tak ada yang lain.
Ku gergaji langsung ku kiloin. Rayap besiku tak main-main. Walau pompaku yang pasti rutin. Jongkok kok. Mengerti kok bahasa jongkok? Baru kucingnya semua, berwajah pasti. Nah, sudah. Ya sudah, kau Kau satu apa nu bikin kau? bagaimana caramu? Bagaimana caramu? Di sana siapa tuh sikit sana? Yang di sana? Orang semua sama tinggal biasa kami telah mengamankan sejumlah anak-anak remaja yang diduga sementara membongkar halte bis yang tidak digunakan. Namun hingga saat ini kami masih menunggu terkait laporan secara resmi dari pihak terkait. Untuk saat ini Bang, barang bukti yang diamankan apa saja Bang? Untuk barang bukti hanya sebuah bentor yang digunakan untuk transportasi ke lokasi oleh para terduga pelaku. Jadi untuk tersangka ini Bang belum sempat mengambil ya, baru mencoba ya? Mereka hanya berada di situ sementara membongkar dan ada rekaman videonya. Untuk saat ini Bang, prosesnya gimana Bang? Kami masih koordinasi kepada pihak yang terkait untuk membuat laporan secara resmi. Tembaki saya kalau tidak mau turun, tembaki. Tembaki. Ya, turunlah. Kau itu. Kenapa sembunyi kah? Nggak ada. Kalau untuk catatan ini nggak ada. Iya. Nggak ada catatan aja di Polrestabes juga, dia sudah pernah melakukan juga DPD di Polrestabes. Itu ada terjadi penggusuran ya subuh
korban melapor ke sini. Jadi ceritanya dari korban ini seorang ibu-ibu ya sama suaminya pukul 5.00 sekitar pukul 5.00 subuh itu ingin berangkat ke Antang untuk menjual gado-gado. Kemudian setelah itu pada saat di perjalanan dia terkena busur. Itu kita telah mengamankan pelakunya sebanyak 4 orang. Jadi ceritanya memang kita sudah cari memang pelakunya ini, kita sudah ada kantongi identitas dari berbagai rangkaian penyelidikan. Kemudian pada kemarin malam itu mereka kumpul sekitar 15 orang di parkiran Guaria di Indomaret. Kita 15 orang langsung kita amankan semuanya, 15 orang kita tarik ke sini ke kantor. Kemudian kita lakukan interogasi apa segala macam. Kemudian ya kita dapati ada 4 orang melakukan pembusuran di daerah Katimbang. Jadi hasil interogasi dari pelaku dari polsek pelaku jadi mengakui bahwa dia memang melakukan pembusuran pada subuh itu dikarenakan sebelumnya dia mempunyai masalah dengan katanya anak Katimbang. Anak Katimbang ini pernah memukuli adiknya pelaku. Kemudian pelaku membalas ke sana. Kemudian karena tidak ketemu sama yang dicari, dia melepaskan busur secara acak sembarang dibusur dari seluruh arah. Kemudian mengenai korban yang mau pergi jualan gado-gado tadi. Kemarin kena busur itu di bagian tangan tembus ke dalam sini. Ya. Kalau untuk pasal yang disangkakan keempat pelaku. Kalau untuk pasal yang disangkakan pasal 262 ayat 2 atau pasal 466 ayat 1 tentang pengeroyokan atau penganiayaan ancaman hukuman selama 7 tahun. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.